Nah, ini adalah contoh kisi-kisi dan soal materi momen gaya atau torsi dalam bentuk biasa, di mana kita menghitung besar nilai torsi berdasarkan gambar yang diberikan pada soal. Dari soal bentuk biasa ini, kita akan ubah menjadi bentuk HOTS-nya. Dan ini adalah contoh bentuk kisi-kisi dan soal yang tadi setelah kita ubah menjadi bentuk soal HOTS. Di mana di sini kita juga memerlukan perhitungan dari besarnya torsi. Tetapi perhitungan yang kita lakukan tentunya kita perlukan untuk menganalisa atau menganalisis dari pernyataan-pernyataan yang tersedia pada soal. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas atau selesaikan dari bentuk soal HOTS pada materi momen gaya berikut. Sebuah kunci pas digunakan untuk membuka baut dengan posisi tangan sebagai berikut. Nah, di sini ditampilkan gambar ini baut, kemudian ini adalah kunci pas. Nah, yang panjangnya 15 cm, kemudian di sini ada posisi gayanya ya, berada di ujung kunci pas dengan gaya sebesar 30 Newton, dan di sini posisinya terhadap kunci pasnya itu 37 derajat. Nah, di sini ditambahkan pernyataan bahwa untuk membuka baut tersebut diperlukan torsi minimum 3,5 Nm. Nah, ada syarat untuk membuka baut dengan torsi minimum 3,5 Nm. Pernyataan yang tepat mengenai kasus tersebut. Nah, di sini kita analisis dari tiap pilihannya. Di sini ada pilihan A, baut dapat bergerak tanpa perlu tambahan gaya. Nah, kemudian yang B, diperlukan tambahan gaya minimal 5 Newton agar baut dapat diputar. C, posisi tangan dari baut sebaiknya lebih jauh lagi. Kemudian yang D, sebaiknya posisi gayanya dijadikan tegak lurus, sehingga dengan gaya 20 Newton pun cukup untuk membuat baut tersebut berputar. Dan opsi yang terakhir di sini, dengan besar gaya tersebut, posisi tangan sebaiknya diubah menjadi tegak lurus saja. Maka kunci pas berhasil memutar baut. Nah, di sini kita akan coba analisa atau bahas dari tiap poin ya, tiap opsi. Nah, dari opsi A, kita lihat di sini, maka untuk menentukan apakah baut di sini berputar atau tidak berdasarkan gambar yang diberikan pada soal, maka kita tentunya akan menghitung besar torsi berdasarkan gaya dan sudut gaya terhadap kunci pas pada soal. Tentunya kita akan gunakan persamaan torsi, yaitu torsi sama dengan gaya dikali lengan torsinya. Nah, perlu kita ingat konsep dari torsi yaitu adalah gaya dan lengan torsi di sini posisinya harus saling tegak lurus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, gayanya ini membentuk sudut 37 derajat terhadap kunci pasnya sebagai lengan yang gayanya di sini, sehingga di sini belum tegak lurus. Maka di sini gayanya kita akan uraikan secara vektor. Maka di sini kita akan lihat, kita uraikan, maka di sini menjadi dua komponen gayanya. Nah, yang kita perlukan yang ini. Nah, yang posisinya tegak lurus terhadap lengan gaya. Dan ini secara analisa vektor, maka ini adalah F sin 37 derajat. Oke, jika masih bingung menentukan sin atau cos, silakan lihat di video khusus tentang analisis vektor, materi kelas 10, atau di materi awal dari pembahasan dari momen gaya yang sudah saya buat videonya. Nah, kita lanjutkan perhitungannya di sini. Maka berdasarkan gambar, torsi yang terjadi yaitu adalah F-nya 30 sin 37. Kemudian, nah di sini karena posisi gaya berada di ujung, maka lengan gayanya adalah panjang dari kunci pas, yaitu 15 cm. Nah, untuk perhitungan saya tetap biarkan menjadi cm agar lebih mudah menghitungnya. Maka 30 di sini kita kalikan menjadi 0,6 ya, dari sin 37 itu 0,6. Kita kali 15. Maka di sini berarti 30 kali 0,6 itu sama saja dengan 3 dikali 6. Berarti 18 dikali 15. Maka hasilnya adalah 270 Newton, dan ini masih cm. Nah, karena di sini torsi minimumnya adalah 3,5 Nm, baru baut itu bisa berputar. Maka di sini kalau kita ubah menjadi meter berarti 2,7 Nm. Nah, artinya apa? Nah, dengan gaya yang diberikan dan posisi gaya 37 derajat tadi ternyata masih belum cukup
untuk memutar baut. Berarti opsi A tidak tepat. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat opsi yang kedua. Opsi yang B, diperlukan tambahan gaya minimal 5 Newton agar baut dapat diputar. Nah, kalau kita hitung kembali, maka di sini berarti gayanya 35 Newton sekarang, karena kita tambahkan 5 Newton. Nah, kita cek apakah sekarang dapat berputar. Berarti tinggal kita ubah saja di sini. Nah, kita lakukan perhitungan torsi kembali, tetapi dengan besar gaya 35 Newton. Oke, kita coba gunakan warna yang berbeda di sini. Maka torsi sama dengan, kita langsung saja di sini, berarti 35 Newton, dapat tambahan gaya 5 Newton. Kita buktikan di sini apakah berhasil melebihi 3,5 Newton meter syarat dari torsi minimumnya. Kita kalikan sinnya 0,6 dan lengan torsinya adalah 15 cm. Nah, 35 dikali 0,6, 21 ya, dikali 15, berarti jawabannya adalah 315 Newton cm. Nah, kalau kita ubah menjadi meter, berarti 3,15 Newton meter. Belum ya, belum mencapai torsi minimum untuk memutar baut. Berarti lagi-lagi untuk pilihan yang B di sini belum tepat. Selanjutnya kita lihat di pernyataan yang di opsi C. Posisi tangan dari baut sebaiknya lebih jauh lagi agar torsi yang dihasilkan lebih maksimal. Nah, kalau kita lihat di poin C di sini, opsi C, maka tidak perlu kita lakukan perhitungan. Kenapa? Karena ini sudah pasti tidak tepat. Kenapa? Posisi gaya sudah paling ujung. Apabila posisi tangannya dibuat lebih jauh lagi, maka tidak memegang kunci pasnya. Jadi tidak mungkin ya, ini hal yang mustahil, kecuali panjang dari kunci pas yang ini lebih panjang ya. Nah, atau menggantinya dengan kunci pas yang lebih panjang. Tapi karena di sini kunci pasnya ini 15 cm dan posisi gayanya sudah berada di ujung, maka tidak memungkinkan untuk memilih opsi yang C, yaitu memposisikan tangan lebih jauh dari pada gambar yang disediakan. Jadi ini tidak mungkin. Nah, kita langsung ke opsi yang D. Opsi yang D di sini sebaiknya posisi gaya menjadi tegak lurus. Nah, artinya apa? Berarti posisi gayanya yang 30 Newton ini kita posisikan tegak lurus. Nah, kita hitung ulang. Kita hitung kembali torsi sama dengan F dikali D. Karena sudah tegak lurus, maka tidak perlu kita uraikan lagi menjadi sin ya. Tidak perlu kita sin 37-kan lagi ya, karena sudah tegak lurus. Maka langsung saja kita lakukan perhitungan. Nah, perhatikan di opsi D di sini gayanya diturunkan menjadi 20. Apakah bisa? Nah, kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. 20, oke, tidak perlu sin 37 lagi karena posisi gaya sudah tegak lurus. Lengan torsinya tetap 15, maka 20 kali 15 berarti 300 Newton cm. Nah, masih kurang ya, karena ini baru 3 Newton meter. Ternyata opsi D juga belum mencapai syarat minimum untuk membuka yang Oke, kalau gitu udah pasti jawabannya yang E. Tapi tunggu dulu, kita coba buktikan apakah jawabannya benar yang E. Nah, terakhir kita akan membuktikan apakah pernyataan yang E ini benar adalah jawaban yang tepat. Dengan persamaan yang sama seperti opsi yang D, kita menghitung torsi. Apabila tegak lurus, berarti kita menggunakan F dikali D dengan F-nya tetap 30, tidak ada diturunkan ataupun dinaikkan jumlah gayanya, besar gayanya. Kemudian lengan torsinya 15 cm, maka di sini adalah 450 Newton cm atau 4,5 Newton meter. Nah, ini sudah jelas melewati nilai minimum untuk membuka baut. Nah, artinya benar di sini opsi E atau pernyataan yang terakhir di sini adalah jawaban yang tepat. Nah, jadi beginilah penyelesaian dari bentuk soal HOTS, di mana kita melakukan perhitungan untuk menganalisa dari suatu persoalan. Nah, pantau video-video lainnya terkait soal HOTS ataupun materi penjelasan tentang materi fisika SMA di channel Iqbal Noviansa.